bukunya Lesson nih, dia bilang komunikasi itu dua-duanya loh. Iya sih. Dia sebagai art, sebagai seni. Karena ada orang kayak gini ya, mungkin maksudnya Mas. Ada orang yang benar-benar jago sekali dalam mengolah kata. Sehingga dia bilang kata-kata dia tuh seni. Tapi sebenarnya kalau kita cuma mengatakan bahwa komunikasi adalah seni, maka tidak bisa orang lain untuk menduplikasi. Tapi kalau sudah sampai di science, berarti sudah terpola dan bisa untuk diduplikasi. Bener. Makanya ada buku, walaupun judulnya Seni Bernegosiasi. Tapi isinya sains itu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget. Waalaikumsalam. Walaupun kita ini jam-jam segini ini sudah sangat jam-jam kritis ya. Iya, jam-jam kritis ini. Ini rasanya, kita take di bulan Ramadan ya ini. Iya, ini kita take di bulan Ramadan dan memang pas di jam-jam yang memang lumayan ya. Jam 2:30. Ya, walaupun wajah kita sudah terlihat sangat sudah sangat low voltage ya. Tapi sebenarnya ya, aku tuh bingung ya. Rasulullah itu perang di bulan Ramadan. Aku tuh berusaha semangat di bulan Ramadan. Tapi bagaimanapun juga aku semangat. Aku cuma ngomong. Aku gak bisa bayangin kalau seandainya para sahabat perang. Karena aku ngangkat-ngangkat pot aja pernah ya. Pas ngangkat-ngangkat pot itu jam 4 aku sudah kayak apa ya? Kayak kanebo. Ya. Udah lemes banget kayak kanebo kena air. Udah lemes banget benar-benar. Ya, tapi ya kita berusaha lah ya. Mudah-mudahan Allah memampukan kita pada saatnya nanti kalau diperlukan ya. Tapi ya setidaknya sekarang demi teman-teman sekalian kita pengen berserius banget untuk mencoba reconnect with Al-Quran. Karena bagaimanapun juga orang yang paling menurutku orang yang paling rugi di bulan Ramadan adalah orang-orang yang ketika sudah disampaikan pada Ramadan dia tidak pernah dapat apapun hubungannya dengan Al-Quran. Aku serius. Karena puasa itu menurutku adalah bagian kecil saja daripada Ramadan. Walaupun memang ayatnya tentang walaupun aktivitasnya tentang puasa. Tapi bagiku justru Ramadan ini harusnya mengingatkan kita sekali lagi dengan Al-Quran. Maka aktivitas kita ketika kita mau untuk terikat dengan Al-Quran atau mau untuk berkomunikasi dengan Al-Quran atau mau reconnect dengan Al-Quran, itu minimal membuat kita lupa dengan lapar. Lupa dengan makan. Jadi dipikirin lapar. Iya kan kalau lupa lapar kan lupa makan. Iya benar. Nah jadi lupa makan. Nah karena itulah pada hari ini kita pengen reconnect dengan Al-Quran bareng dengan Mas Husen. Mas Husen ini bahasanya selalu main bowling ya. Kemarin main bowling. Kita berusaha reconnect tapi dengan panjang tuh pembahasannya tentang happiness. Tapi wajar sih. Antum berapa baru 54 halaman 54 slide. 54 slide. Itu Harvard buat penelitian tentang happiness 75 tahun. The longest study mereka bilang. Nah, jadi memang perlu kita untuk benar-benar belajar. Untungnya orang-orang muslim itu selalu shortcut. Kalau zamannya Nabi Nuh ratusan tahun hidup. Ibadah ratusan tahun, kita shortcut. Iya, karena ada kunci jawabannya. Betul. 70 tahun tapi ibadahnya ribuan tahun. Benar. Seperti Lailatul Qadar gitu kan ya. Apalagi sedekah, lalu kemudian segala macam. Nah, hari ini gimana cara kita reconnect dengan Al-Quran, Mas? Iya, tadi disebutkan tentang bahwa Rasulullah itu adalah teladan yang mulia di Ramadan. Memenuhi aktivitas kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat, produktif ya. Nah ini hari ini saya akan bacakan sedikit ayat Al-Quran. Ini di awal ya. Kalau sedikit di kepala aku udah banyak kalau antum yang ngomong. Jadi ini termasuk ayat yang turun di awal ya. Surat Al-Mudaththir itu. Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Jadi aku boleh coret-coret ya? Boleh. Ya. Kebetulan ada, lu udah tahu tuh pasti. Untung nggak ada ini ya keyboard di sini ya. Kebetulan ada keyboard ya. Kebetulan ada tab. Ada tab ya. Oke, gimana Mas? Ya, kita akan bahas ayat ini. Iya. Antum mau ini imlak ya? Imlak ya. Imlak luar biasa. Ini salah satu cara saya buat ngapalin Al-Quran tuh nulis. Tapi aku kasih disclaimer dulu ya. Aku tuh sampai sekarang nulis Quran tuh susah. Bukan nulis Quran, nulis bahasa Arab tuh susah. Karena tulisan tuh jelek banget. Oh, itu sebenarnya punya bakat tuh. Apa tuh? Jadi dokter Arab. Ya, jadi kalau antum salah nggak bisa benerin ya. Aku disclaimer dulu ya. Jadi surat Al-Mudaththir yang di awal ya itu Qul ya ayyuhal mudaththir.
Ya ayyuhal mudassir. Iya, enggak ada kul ya. Ya ayyuhal mudassir. Belum apa-apa udah salah. Ya. Udah stres kita kayaknya. Kul ya ayyuhal kafirun ya Allah. Ya. Ya ayyuhal mudassir. Kok enggak sesuai dengan garis, Mas? Ya dokter Arab kan biasa. Iya, benar. Ini ayat 1 ya. Nah, itu aku bingung, Mas. Kenapa Ustadz Hafiz tuh nulisnya bisa rapi? Iya, karena orang pesantren. Oh iya. Kita kan IPB. Oke, lumayan lah ya. Ya ayyuhal mudassir, Kum fa'angzir. kum fa'angzir ya. Ya, gini. Terus yang ketiga Warabbaka fakabbir. Fakabir. Terus wasiyabaka Fatahhir. Wah, bagus juga Mas kalau dilihat-lihat tulisan antum. Ya begini aja sih. Fatahhir. Fatahhir ya. Fatahhir. Fatahhir. Nah, ini 4 ayat dulu ya. 4 ayat enggak? Biar enggak lama. Oke. Ini baik. bisa sejam soalnya. Oh, luar biasa sejam ya. Oke. Iya. Kirain mau sampai 6. Ini kan 7. Iya, ayat yang turun kan paketnya 7 ya. Iya. Kita sampai 4 dulu. Jadi kalau secara umum kan ini kan ayat tentang dakwah ya. Oke. Bener ya? Bener ya tentang dakwah ya? Iya, ini ayat tentang dakwah. Tentang menyampaikan. Ya. Jadi wahai yang berselimut. Ya. Berselimut dalam hal ini kalau dalam asbabun nuzulnya itu saya baca itu bedanya Al-Muzammil sama Al-Mudassir itu. Ya. Kalau Al-Muzammil itu berselimutnya itu tenang. Ya. Kalau orang mau tidur. Ya. Kalau Ya. Al-Mudassir itu berselimut tapi dalam keadaan takut. Ya, keadaan galau. Galau atau lagi apa itu? Lagi deg-degan Ya. mungkin ya. Kum fa'angzir. Nah, di situasi seperti itu diminta untuk bangun dan menyampaikan. Dan berilah peringatan, fa'angzir. Fa'angzir. Nah, Warabbaka fakabir. Jadi ini kontennya. Sampaikan apa? Sampaikan sesuatu yang membesarkan nama Allah. Oh, jadi yang pertama subjek. Subjek. Yang kedua perintahnya. Perintahnya. Yaitu adalah amalnya. Amalnya. Yang ketiga adalah konteksnya. Konteksnya. Wasiyabaka fatahhir. Apa tuh? Jadi keterangan. Iya, pakailah pakaian yang disucikan. Wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkanlah. Sucikan. Pakailah sesuatu yang bersih, suci. Nah, ini ada dalam beberapa penjelasan, ada yang menjelaskan ya kita harus memperbaiki diri, menghilangkan kekotoran-kekotoran dalam diri kita. Tapi dalam penjelasan yang lain adalah kita menyampaikan segala sesuatu dengan cara yang baik. Oh, diawali dengan pakaian yang baik. Kemasannya yang baik. Jadi kalau warabbaka fakabir itu kontennya, ini konteks. Wasiyabaka fatahhir itu konteksnya. Oke, wasiyabaka fatahhir itu adalah konteksnya. Konteksnya. Jadi hari ini kita mau reconnect with Al-Quran, ya kaitannya dengan ayat ini, kaitannya dengan Rasulullah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu, dakwah ya, dengan konten untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, membesarkan nama Allah. Yang kedua adalah konteksnya adalah itu wasiyabaka fatahhir. Oke, bagaimana caranya? Nah, hari ini kita akan membahas bukan dalam aspek apa. Kalau dakwah itu kan ada thoriqoh, ada uslub gitu ya. Kita bahas ada metode, kita akan bahas tentang uslubnya. Uslub. Berarti tidak ada kaitan dengan thoriqoh ya. Ini cuma tips bukan and trick lah. Dakwah Rasul gitu enggak, tapi lebih kayak bahwa kita diminta untuk menyampaikan secara baik dengan cara yang terbaik gitu ya. Itu yang mau kita ulik nih hari ini. Gitu. Makanya karena dakwah ini menyampaikan sesuatu, itu kan kalau dalam bahasa kita kan sebenarnya soal komunikasi. Ya, karena dakwah adalah form of communication. Iya. Dakwah itu komunikasi sih sebenarnya. Makanya saya sore ini mau memberikan kuliah. Tapi antum kan memang komunikasi. Iya, saya KPM 8 tahun belajar komunikasi. Walaupun nggak komunikatif ya. Antum komunikatif sih Mas, cuma nggak diakui. Jadi apa dulu antum S1-nya KPM? Iya, komunikasi pembangunan masyarakat. Kalau komunikasi pengembangan masyarakat. Pengembangan. Kalau S2-nya sosiologi.
Sosiologi itu bagaimana cara untuk berkomunikasi tapi dengan. tetap itu konteksnya adalah gimana cara menyampaikan sesuatu ke orang sih. Oke. Saking banyaknya jadi penuh di sini. Ini apa-apa yang dipikirin kadang-kadang nggak terucapkan. Makanya jadi membingungkan kan. Iya, betul. Iya. Jadi kita hari ini mau bahas tentang komunikasi. Oke. Wah, canggih ya. Wah, luar biasa. Ini ada antum di situ. Iya, itu ada fans saya itu kayaknya. Iya, yang buat gitu ya. Tapi semua dibikinin ya. Ngefans. Kayaknya antum di sini kurang gemuk, Mas. Iya bener ya, kurang itu waktu masih kurus itu kali. Harusnya lebih gemoy gitu. Tolong diperbaiki ya yang gambar. Siapa tuh yang gambar? Itu mungkin bentuk afeksi tadi. Iya, bentuk afeksi ya. Kasihan ya. Oke, jadi kita akan belajar tentang komunikasi. Kok rektor? Dulu iya. Komunikasi. Sekarang masih sih karena belum dibubarin universitasnya. Karena bicara tidak hanya kata. Nah, ini yang menjadi salah satu penjelasan tadi mungkin ya. Apa sih dakwah gitu ya, gimana berkomunikasi. Nah, mungkin kalau kita bahas ini dalam konteks teoretik, teman-teman jadi punya ide nanti, punya inspirasi gitu ya. Harapannya sih begitu. Dan sebenarnya Al-Quran itu juga form of communication. Bahkan komunikasi tertinggi kan. Karena kalau komunikasi itu adalah untuk mengubah, berarti Al-Quran itu adalah yang paling banyak mengubah. Benar. Berarti form of communication yang paling tinggi. Iya. Jadi kalau di teori Al-Quran itu kan bukan teori ya. Kalau dalam penjelasan Al-Quran itu kan kalamullah. Ya. Nah, kalau kita mau masukin teori nanti berarti kan ada sisi sender Allah nih ya, yang menyampaikan kontennya Al-Quran kan kalamullah ya. Ya. Nah, ada receivernya adalah umat manusia. Oke. Jadi tetap aja kepake ya. Kalau kita memahami Al-Quran juga form of communication. Tapi sekarang kita berbicara tentang form of communication sebagai cara dakwah. Iya. Atau kalau mau lebih sederhana, sebenarnya gimana sih mengkomunikasikan kalamullah kepada receiver? Asik. Karena kan tidak semua receiver ini bisa connect. Makanya kan reconnect dengan Al-Quran itu kan dengan cara apapun, dengan teknik apapun gitu ya. Itu bisa masuk ke receiver supaya orang paham dari berbagai sudut. Sebenarnya reconnect itu juga bentuk komunikasi sih. Jadi kalau contoh misalnya kalau ada orang mau minta maaf kan dia harus ngomong ya, atau paling tidak berkomunikasi. Kalau misalnya komunikasinya handphone kepada koneksi ya dengan mengirimkan komunikasi kan sebenarnya supaya bisa terkonek. Iya. Connecting people. Gitu. Udah hilang tuh perusahaannya. Iya. Jadi kita mulai dari definisi dulu. Oke. Ini realitasnya 70% waktu manusia untuk berkomunikasi. Oke. Nah, ini ada di buku dasar-dasar komunikasi. Bahkan ketika dia sedang diam. Ketika dia diam. Karena dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Iya. Bahkan diam itu kalau dalam hubungan sosial itu bagian dari komunikasi. Ada yang mengatakan marahku itu bukan ketika aku mengatakan hal-hal dengan nada tinggi. Yeah. Marahku ketika aku sudah diam. Kalau Ronan Keating ada lagunya Mas. Apa itu? When you say nothing at all. Tapi ada nadanya itu juga. Mau aku nyanyiin Mas. jadi you said it best when you say nothing at all. Oh. Jadi dia nyeritain tentang mungkin kekasihnya atau ibunya yang dia bilang bahwa gini, tatapan matamu itu, dari tatapan matamu aku tahu kamu percaya sama aku. Yeah. Dari kelakuanmu tuh aku tahu kamu bakal jaga aku ketika aku lagi susah kayak gitu-gitu. Nah, maka kamu mengatakan yang terbaik justru ketika kamu tidak mengatakan apa-apa. Oh, gitu. Mau gue nyanyiin enggak, Mas? Iya. Ada yang mau dengerin gitar. Oke. Iya, itu nanti ada teorinya tuh. Oh, ada teorinya. Jadi verbal, non verbal. Ya, karena diam itu termasuk komunikasi non verbal. Ya, contoh. Ibu, aku berangkat mau main bola ya. Terus kemudian lagi udah mau geledek nih. Ibunya diam aja. Terus aneh, gak jadi deh. Nah, itu verbal non visual namanya. Verbal non visual. Verbal visual. Nah, kalau verbal non visual. Kalau verbal itu tadi verbal visual. Oh, tadi itu non verbal. Non verbal visual. Kalau non verbal non visual. Non verbal non visual. Iya, nggak kelihatan dan tidak terkata-kata. Kamu jangan pergi. Itu kan dikatakan. Ya. Kalau itu berat gitu. Tapi suara itu beratnya tuh tinggi banget gitu. Itu non verbal, non visual. Oke, berarti tetap aja komunikasi. Komunikasi bagian dari jawaban. Ya, jawaban. Gitu ya. Kayak
Muhammad Al-Fatih itu ya, jaga nusfasa mengebrak meja. Itu sangat terus dia ngomong. Tapi itu kan bagian dari attention, Ya, attention please, Ya. attention. Itu komunikasi juga. Kayak dong deng dong deng. Sebenarnya Gitu. semuanya tuh kita lakukan dalam bentuk komunikasi. Benar, sih makanya sebenarnya. 70% waktu manusia berkomunikasi. Kecuali tidur. Ya tidur. Tapi aku kemarin lihat ya orang tidur mengigau. Tapi kan dia bukan komunikasi, Iya, Mas. dia lagi Ya. melalui satu proses Ya, sih. betul. Karena komunikasi itu interaksi. Ya, interaksi. Oke. Jadi itu tadi 70% orang berkomunikasi. Nah, Ya. perlukah belajar komunikasi? Itu maksudnya nanya sendiri terus jawab Iya, sendiri. makanya. Itu maksudnya sejak lahir kan kita sudah mulai berkomunikasi. Iya. Apa sih ini? Ini harusnya tadi ada kayak animasinya Oh, gitu. iya, loh. iya, iya, oke. Cuman nggak tahu di sini nggak jalan Kirain ini. aku apa maksudnya ini? Iya. Ini contoh komunikasi yang buruk ya. Oke. Ini nanya sendiri dijawab sendiri. Dijawab sendiri. Nah, Oke, tentu saja perlu. Itu bagian dari komunikasi juga sih sebenarnya. Oh iya, untuk Karena banyak orang nanya tapi sudah tahu jawabannya. itu cewek biasanya. Kamu kenapa telat? Ya. Dia udah harus tahu. Jadi Cewek-cewek biasanya nanya tuh kayak gitu, Mas. Dia nanya sesuatu yang dia udah tahu jawabannya. Karena kalau dia nggak tahu jawabannya, dia nggak nanya. iya Oke. iya. Kayak kita itu perlu nggak belajar komunikasi? Iya, kan itu kan Pas pertanyaan. lagi mikir sejak lahir kita itu sudah berkomunikasi. Iya, betul. gitu. Jadi sebenarnya komunikasi menurutku sih, Mas, adalah pelajaran yang akan mengupgrade seluruh skill. Jadi kalau misalnya dia guru akan terupgrade, Iya. kalau dia manajer akan terupgrade, dia karyawan pun akan terupgrade loh, Mas. Dia siapapun akan terupgrade dengan Iya. komunikasi. Benar. Nah ini beberapa pertanyaan. Ini ada sih ya. pertanyaan, Iya. ini ada jawaban sendiri. Pernah bicara di depan umum? Oh, enggak ada. Enggak. Jadi ini nanti teman-teman jawab aja kan. Oke. Ini tayang perdana kan. Ini apa namanya? Interaktif. Ya, kita mulai ya dari sini. Ya. Pernah bicara di depan umum? Pernah. Pernah. Nah, Ya. teman-teman jawab ya. Ya. Pernah membuat konten sosial media? Pernah. Pernah. Pernah menjadi penengah dari sebuah masalah? Sering. Sering. Oke, jadi mediator ya. Ah. Di mediasi. Pernah menjual produk? Selalu. Selalu. Karena semuanya bagian dari jualan. Iya ya. benar. Orang Cina jangan ditanya. Iya, kalau orang Cina itu bukan hati-hati di jalan katanya. Iya. Hati-hati di jualan. Parah. Iya. Apa tuh Mas nama kentang yang digoreng kering crispy ya? Iya. Itu ya Punokawan ya. Punokawan. Gareng. Iya. Ya, pernah traveling ke luar negeri? Ya, Pernah. Pernah. Teman-teman ikut jawab ya. Iya. Pernah meminta maaf? Pernah. Pernah. Selalu. Walaupun ini kata-kata yang sulit diucapkan perempuan ya. Iya, meminta maaf. Oh, iya. Betul, karena mereka selalu benar. Suruh baca coba. Minta maaf gitu. Iya. Apa ya? Gitu. Iya, betul. Gak tahu Tapi ya. baca yang susah bisa. Ini jadi stereotip gini. Itu akan kita bahas di tema berikutnya sih Iya, sebenarnya. Saya mau betul. bahas stereotip. Tapi kita hari ini bahas komunikasi. Komunikasi. Pernah berorganisasi? Pernah. Nah, pernah ya. Pernah jatuh cinta? Pernah. Pernah. Ini jawabannya kayaknya semuanya sudah nih kayaknya. Iya, karena ini merujuk pada statement ini nih. Kenapa itu semua terjadi dan dilakukan? Dan kamu pernah melakukan itu, dan apa kebutuhannya? Ya di fase-fase yang tadi itu, Ya. di berbagai macam peristiwa itu kita perlu bicara. Sih. Itu ada filmnya Mas. Apa itu? Cast Away. Oh, Yang itu loh yang terdampar itu. Iya terdampar. Hah. Terdampar terus akhirnya dia ngajak ngomong bola itu loh Mas. Karena dia nggak bisa diem aja. Ya. Karena aku pernah baca juga healing. Jadi rilis itu adalah bentuknya bisa ngomong. Ada teorinya nanti. Oh ada teori. Iya, tapi bagus maksudnya Iya. itu pengayaan kan. Iya pengayaan. Nah, ini menyampaikan makna mempengaruhi tindakan, Apa nih Mas? membangun Maksudnya? hubungan. Oh bicara itu bisa menyampaikan makna, Iya. mempengaruhi tindakan, membangun hubungan dan hiburan. Hiburan. Yang tadi disebutkan. Oh ya oke. Jadi kita Healing. ngomong itu bisa transfer makna. Mm-mm. Kita juga bisa mempengaruhi tindakan orang, Ya, membangun hubungan, relationship dan bagian dari hiburan. ya. Antum kayak antum stand up comedy ya, itu hiburan ya. Karena tidak ada makna, tidak mempengaruhi, tidak membangun hubungan, tapi hiburan. Iya, hiburan. Ya, tapi mempengaruhi tindakan sih. Itu apa tuh? membuat orang ketawa kan. Iya benar-benar. Nggak tahu karena respect atau apa ya.
Hiburan, membangun hubungan, tapi hubungan buruk. Bisa jadi. Iya, ini nggak hanya hal-hal positif. Iya, karena bisa buruk kan. Bisa positif, bisa. Ada orang bisa disuruh, ini loh mas, yang 4 orang bunuh diri di apartemen itu kan pasti karena omongan. Bisa. Ya kan omongan orang tuanya kan. Nah, sehingga anaknya untuk melakukan sesuatu yang buruk kan, gitu. Jadi nggak hanya positif tapi negatif ya. Iya. Okay. Ini adalah beberapa istilahnya tujuan atau manfaat atau hal yang bisa dimunculkan dengan kita ngomong, berbicara, komunikasi. Kayak hiburan kadang-kadang nggak penting maknanya, nggak penting perubahan perilaku apa. Kayak istri ngomong ke kita gitu ya. Itu kan kita cuman butuh mendengar aja. Betul. Sebentar mas, aku kehilangan ini komunikasiku. Oh, iya. Oke. Ini bagian dari komunikasi sih. Ini bagian daripada komunikasi. Nakama. Gimana mas tadi mas? Kadang-kadang kita istri misalnya ngomong. Itu dia nggak menyampaikan makna sih sebenarnya. Iya. Hiburan juga tidak. Iya itu tadi. Tapi membangun hubungan. Karena kan orang yang lelah, orang yang sedih itu kan kadang-kadang nggak butuh kata-kata yang indah, tapi cukup butuh bahu yang bersandari. Bisa disandari. Aku lah kayaknya sama. Iya. Yang belum tahu ya. Orang itu kadang-kadang tidak perlu orang yang terluka, orang yang sedih, tidak perlu kata-kata yang menghibur, tapi cukup sajadah yang terjulur. Iya. Itu baru benar mas Islami. Iya, untuk sajadah yang terjulur untuk bersujud. Iya betul, untuk bersujud. Oke, jadi ini beberapa manfaat komunikasi. Komunikasi adalah sains dan juga seni. Nah ini yang penting nih. Jadi komunikasi itu orang bilang kan seni berkomunikasi, seni berretorika. Tapi kalau dalam bukunya Lesson nih, dia bilang komunikasi itu dua-duanya loh. Iya sih. Dia sebagai art, sebagai seni. Karena ada orang kayak gini ya, mungkin maksudnya mas. Ada orang yang benar-benar jago sekali dalam mengolah kata. Sehingga dia bilang kata-kata dia tuh seni. Tapi sebenarnya kalau kita cuma mengatakan bahwa komunikasi adalah seni, maka tidak bisa orang lain untuk menduplikasi. Tapi kalau sudah sampai di sains, berarti sudah terpola dan bisa untuk diduplikasi. Benar. Makanya ada buku, walaupun judulnya seni bernegosiasi. Tapi isinya sains itu menurut saya. Isinya adalah sebuah pola yang ini kalau dijalanin hasilnya ini. Seni perang. Seni The Art of War. Isinya juga sama. Sun Tzu. Ya Sun Tzu menyampaikan pola sebenarnya. Ya kayak gitu. Jadi yang kita bicarakan ini nanti ada 2 dimensi nih. Ada dimensi art, ada dimensi sainsnya. Sains, karena sains itu selalu berkaitan dengan metode ilmiah. Benar. Berarti ada ceteris paribus dan ada sesuatu yang bisa direplikasi atau duplikasi. Nah ini kalau aku baca di bukunya Goldhaber. Ini kayaknya lebih kepada maknawi nih. Iya, jadi apa sih komunikasi? Komunikasi itu darah yang menghidupkan, lem yang menyatukan, oli yang memuluskan. Gak ada ini pasti orang bengkel. Tali yang mengikat, energi yang menggerakkan, semen yang menyatukan semua hubungan sosial. Iya, gitu. betul. Dan masing-masing punya contohnya kan ya. Darah yang menghidupkan. Bayangin kalau kita diem-dieman. Nah itu kan kayak tubuh nggak ada darah gitu. Iya betul. Lem yang menyatukan. Bayangin kalau kita nggak pernah ngomong, gimana bisa tukar pikiran. Oli yang memuluskan. Oli yang memuluskan. Kayak duit dong bisa memuluskan urusan. Iya. Orang komunikasi juga bisa ya. Iya. Jadi ada konflik misalnya. Konflik itu kan sebenarnya kan hambatan dalam hubungan sosial. Betul. Tapi dengan dia bernegosiasi, dia ngobrol, aku bisa menjelaskan kok ini semua gitu misalnya. Atau dia bilang sebenarnya gini loh mas, masalahnya nggak sebesar itu. Jadi bisa nggak sih gini. Contoh misalnya ada orang lagi ngantri, lalu kemudian dia lagi dalam keadaan buru-buru. Dia bisa ngomong, mas mohon maaf banget ya mas, aku lagi ada keluargaku nunggu di situ. Gini. Nah dia kalau dia bisa berkomunikasi dengan baik itu bisa memuluskan. Terus tali yang mengikat. Jadi kayak membangun komitmen, menyatukan. Tadi lem ya. Ini komitmen ya. Komitmen tuh jangka waktunya biasanya lebih lama. Akad nikah. Kalau orang nggak bisa ngomong, akad nikahnya gimana mas? Isyarat kan. Isyarat. Oke.
nanti ada yang bacain ngangguk gitu ya. Ya, karena isyarat juga termasuk bagian dari komunikasi. Maka ada bahasa isyarat. Non-verbal tadi. Non-verbal. Kemudian tali yang mengikat tadi, misalnya aku janji sama kamu akan sehidup semati. Gitu. Aku akan bertanggung jawab atas semua yang aku lakukan nanti. Itu kayak sudah terjadi sesuatu. Iya, itu kan tali yang mengikat ya, sehingga dia punya komitmen. Kemudian energi yang menggerakkan. Ini kayak kalau mau perang tuh kan suka. Saudara-saudara, gitu. Bapak-bapakmu, iya gitu. Bung Tomo itu kan bagian dari bagaimana menggerakkan orang, orasi dan lain-lain. Kemudian semen yang menyatukan semua hubungan sosial. Oke. Jadi kan ada keberagaman ya kalau kita bicara bangunan itu ya, ada pasir, ada bata, ada kapur. Ini adalah semen. Ini semennya. Jadi ini kalau menurut Goldhaber. Ya benar sih. Karena memang manusia adalah makhluk komunikasi. Ya. Dan ini bahasa Inggrisnya tadi. As evidence of its importance. Sebagai bukti pada pentingnya komunikasi, maka komunikasi organisasi telah disebut sebagai the lifeblood, sebagai sebuah darah daripada organisasi. Yaitu adalah sebagai sebuah lem yang menyatukan seperti benar berarti dia tukang bangunan nih kayaknya. Jadi dia sebagai sebuah oli yang kemudian memuluskan tali yang mengikat dan juga seperti sebuah energi yang untuk menggerakkan organisasi. Dan sebagai sebuah penyatu dari seperti semen, yaitu adalah kemudian menyatukan semuanya. Vastiously, wah luar biasa. Oke. Sebagai setengahnya aku dulu melabeli komunikasi sebagai sebuah cairan yang embalming, yang ini kayak balsam, membalsam organisasi. Jadi maksudnya organisasi itu tidak akan pernah bisa jalan tanpa ada komunikasi. Dan organisasi besar tuh seperti misalnya pemerintahan. Kalau organisasi seperti perusahaan aja gagal, kalau organisasi sebesar pemerintahan gagal mengkomunikasikan kebijakannya, jadilah seperti Wakanda. Iya. Ini dalam konteks mikro kayak kelembagaan keluarga. Meso kayak di organisasi kayak yuk ngaji. Aku bilang gitu mas. Atau di level yang lebih tinggi sih. Kunci daripada pernikahan itu komunikasi. Bukan agama dulu. Tapi komunikasi. Agama jelas lah ya. Tapi maksud tuh gini. Kalau kita bicara orang yang tidak beragama Islam pun ketika mereka nikah dan mereka punya komunikasi yang bagus, itu juga langgeng. Nah artinya tapi langgengnya itu tidak punya tujuan kan gitu kan ya. Tujuan seperti yang Islam minta. Tapi kalau orang-orang Muslim punya tujuan tapi nggak komunikasinya bagus, hancur juga. Benar. Walaupun dia memiliki semangat yang dan ideologi. Seperti antum kita udah bahas kemarin. Ideologi punya tapi dia nggak mau ngomong. Nah, gimana ceritanya? Gitu. Istrinya marah, dia bilang ya udahlah kan dia tahu aku tuh kan menyayangi dia, cuma aku nggak bisa ngomong. Ya lu harus ngomong. Makanya di dalam Islam itu komunikasi itu penting sekali. Kata Rasulullah kalau kamu mempunyai saudara, kamu mencintai dia, kamu harus bilang, harus ekspresikan biar dia tuh tahu. Bener. Gitu mas. Apalagi sama istri. Makanya aku berkesimpulan sampai hari ini tuh belajar komunikasi itu menjadi sesuatu yang kayak wajib gitu lah. Iya, wajib betul. Nah, karena kan malayatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Dakwah itu soal komunikasi loh. Dakwah wajib. Berarti mempelajari bagaimana berkomunikasi untuk itu wajib. Walaupun tidak selalu komunikasi itu ngomong ya. Benar. Itu. Bisa jadi dengan yang lain, verbal atau non verbal. Di keluarga yang tadi disebut, di organisasi kecil, sampai bernegara gitu. Iya betul. Kalau komunikasinya buruk, itu ya negara nggak akan bisa bertahan sebenarnya. Ya nggak tahu. Itu komunikasi buruk. Iya nanti aja terjadi distrust, ketidakpercayaan. Gitu. Karena komunikasinya buruk ya. Contoh misalnya ada orang ditanya terus dia marah, itu komunikasi buruk. Ada orang ditanya terus kemudian dia mengelak, itu komunikasi buruk menurutku. Atau tidak mendengarkan. Atau tidak mendengar. Main handphone. Betul dan segala itu komunikasi buruk menurutku. Bahkan katanya gini, anak-anak zaman sekarang, kalau misalnya dia contoh ya, dia bawa handphone, terus kemudian dia ketemu sama orang, bahkan dia nggak main HP, dia cuma taruh aja. Tapi di depannya itu juga termasuk komunikasi yang buruk, karena sudah pernyataan, pernyataan bahwasanya aku tuh orang penting. Iya. Ya, maksudnya aku orang penting dan aku. Makanya zaman dulu kan kita selalu masukin ke kantong kan, karena itu bentuk komunikasi. Di antara kita ada satu hal yang juga perlu dipertimbangkan, gitu kan? Iya betul. Maksudnya itu kan simbol ya. Iya simbol harus ada ditaruh di situ. Nah terus yang tadi itu ditaruh di situ, terus yang ini ditumpuk satu lagi. Ternyata jejer-jejer. Iya betul. Itu bagian dari komunikasi juga sih. Aku orang penting loh, benar tadi. Aku sibuk. Itu. Makanya. Oke. Ini
Ini yang tadi itu, ini tentang organisasi, komunikasi organisasi, tapi aku sederhanakin sih tadi yang depan itu. Nah, itu tadi yang disebut bahwa berkomunikasi itu tentang kebahagiaan sebenarnya. Ini juga ada teorinya Susan Selford. Happiness is sweetest when shared. Jadi ini tahun berapa, Mas? Aku nanti buka lagi ya. Karena ada satu film judulnya Into the Wild. Itu cerita tentang seorang namanya Alexander Supertrampers. Itu kisah nyata. Dia tuh pokoknya bodoh amat, Mas. Dia mau keluar mencari kebahagiaan. Makanya kan judulnya Into the Wild. Akhirnya dia mati, Mas. Dia mati dalam kesendirian. Sebelum dia mati, dia tulis dalam bukunya, happiness only matters when shared. Kebahagiaan itu hanya nyata mewujud ketika itu dibagikan. Jadi nggak ada konsep kebahagiaan sendiri itu nggak ada. Ya. Jadi berbagi itu menjadi penting tadi. Ya, hampir sama berarti ya. Dan ini kalau kita buka ada ayatnya ternyata. Luar biasa. Binikmati rabbika fahadis. Ya, berarti kalau seandainya engkau mau kemudian untuk merasakan kebahagiaan dalam bentuk itu, ya kamu harus mengkomunikasikan, berbagi, karena komunikasi itu bentuk berbagi. Ya, ini kalau bahasa kita mungkin share your happiness gitu. Share your happiness. Tapi bukan berarti flexing ya. Ya, betul. Iya, sebenarnya beda antara flexing dengan sharing adalah niat. Dan kita memperbaiki niat terus-menerus. Oke. Jadi ini poin-poin tentang komunikasi tadi. Nah, aku mau bahas lebih lanjut di teorinya sekarang. Teori luar biasa. Kan kita bicara tentang bentuk-bentuk komunikasi, pentingnya komunikasi. Komuniker. Iya. Berarti komunikasi benar ya adalah bentuk berbagi sebenarnya. Ada care-nya ya. Iya. Itu bahasa Latin. Ya, artinya berbagi. Iya, kalau sekarang jadi merek ini minyak kayu putih. Oh iya. 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 Ini care ya. Iya, care. Komunikasi juga common, sama. Jadi sama yang dimaksud adalah sama makna. Sama dalam ini yang memaknai. Dalam konteks yang sama. Bener. Jadi karena contoh gini, kalau aku mau pakai bahasa Cina atau pakai bahasa Indonesia, kita nggak nyambung, nggak berkomunikasi, cuma ngomong sendiri. Benar. Nah, jadi harus ada satu frame yang sama. Iya, dan nggak hanya itu sih. Jadi kalau kita bicara komunikasi itu sebenarnya kan tentang makna, bukan tentang pesan. Ya. Pesan itu hanyalah pembawa makna. Jadi komunikasi itu tujuannya adalah pada pesannya. Ya, bukan pada maknanya. Pada komunikasi arti. Itu adalah pada maknanya. Bukan pada pesannya. Contohnya. Apa kabar, Jal? Iya. Gitu berarti pesannya tuh kangen. Nah, contoh lagi misalnya ada orang misu misalnya. Wah, Picak, apa kabar? Itu berarti dia lagi dekat. Ya, kayak gitu-gitu ya mungkin ya. Yang sederhana misalnya, Bunda aku berangkat dulu ya. Sana berangkat. Iya. Sana berangkat itu pesan. Itu pesan. Maknanya jangan berangkat. Kalau tadi kan kebalikan, kelihatannya kasar tapi sebenarnya dekat gitu kan ya. Tapi kalau kelihatannya boleh tapi sebenarnya ini gitu. Kita mau makan apa ya siang ini ya? Mau di resto mana? Terserah. Terserah itu pesan. Tapi maknanya belum tentu terserah. Seorang perempuan berkata, lu mau makan mie nggak? Berarti bukan lu yang mau makan mie, tapi gue. Udah ini ya, udah mulai terlatih ya. Udah mulai terlatih membaca makna. Kayak misalnya informatif sebenarnya, tapi ajakan gitu. Di depan ada bakso buka lo baru. Itu kan informasi sebenarnya. Tapi sebenarnya itu adalah maknanya. Yuk pergi yuk. Kayak gitu. Jadi biasa orang Jawa ya? Enggak juga. Maksud sih? Enggak harus. Kan kalau orang Jawa kan gitu. Aku pernah lihat sama Antum kan kedatangan tamu tuh yang kita tidak expect. Terus kemudian karena udah lama buat ceritanya nggak pulang-pulang. Terus kemudian Mas Husain nanya begini, emang Antum nggak ada kerjaan yang lain? Aku pikir kasar banget. Kalau orang Palembang tinggal bilang aja, aku mau pergi, lu pulang sana, gitu kan ya. Itu orang Palembang tuh. Tapi orang Jawa, emang nggak ada kerjaan lain selain ini? Enggak sekasar itu juga sih. Gimana? Waktu itu kan habis ini agendanya mau kemana? Habis ini agendanya mau kemana gitu kan ya. Itu udah ngusir sebenarnya. Terus ada yang waktu itu bertamu. Terus kita udah siapin tempat, mau tidur di situ kan.
lama nggak pulang-pulang. Ya. Terus waktu itu aku bilang sebenarnya kamarnya udah disiapin di atas. Iya betul. Dia baru ngeh. Betul. Padahal kalau mau sebenarnya. Iya. Sana. Udah ada ya kita selesai besok kita lanjutin. Iya betul itu bisa. Tapi orang Jawa tentunya punya banyak makna. Pernah kita makan, terus kemudian makannya keasinan atau nggak enak. Gimana rasanya Mas? Rasanya unik ya. Padahal nggak enak. Ya itu makna. Itu kan untuk membahagiakan semuanya. Jadi artinya pesan itu adalah pembawa makna. Yang ditangkap adalah maknanya. Dan komunikasi adalah tentang makna. Makanya kan itu kan the meaning of the message. Meaning. Share meaning. Jadi tentang berbagi makna sebenarnya komunikasi itu. Dan ini agak sulit sebenarnya karena kita harus melihat lebih detail kan. Iya. Oke, ini teori yang biasanya ya. Ini teorinya Berlo ya. Tadi disebutkan SMCR itu. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi, ya kita harus melihat aspek-aspeknya gitu. Kan kita membahas ini dalam konteks dakwah ya tadi. Ya, siapa dulu yang menjadi audiensnya? Audiensnya siapa? Kalau audiensnya adalah anak-anak remaja, jangan pakai cara orang tua. Bener. Kalau audiensnya anak-anak, jangan pakai data. Bener. Ya kan? Itu nanti fail gitu kan. Ini pernah dia ngisi. Berapa persen di sini yang membaca buku setiap hari? Iya. Tahu nggak ada berapa orang yang baca buku di Malaysia gitu kan ya? Orang Malaysia baca buku berapa tahun? Berapa buku per tahun? Ya udah nggak tahu lah. Nah artinya itu tidak satu frame. Nggak satu. Berarti kalau berbicara pada remaja, ya carilah apa yang remaja itu pahami. Benar ya. Jadi ketika kita sudah bisa memetakan audiens dengan tepat, maka kita bisa mencari nih si audiens ini medium apa yang paling pas. Contoh, kalau misalnya anak kecil, pembukanya apa? Pembukanya sesuatu yang siapa yang tadi pagi mandi pakai sabun? Saya. Siapa yang tadi pagi mandi nggak pakai sabun? Wah enggak, ya kayak gitu-gitu ya. Iya benar. Itu kalau anak-anak. Kalau orang remaja ya. Biasanya dia tertarik dengan hal-hal yang sifatnya wow gitu ya. Wow, teman-teman tahu nggak? Apa Airbender yang terbaru? Pemerannya mana yang paling cakep? Kan gitu ya. Terus baru nyambung. Kalau orang tua? Orang tua biasanya itu tergantung orang tua apa nih? Oke, orang tua yang sudah mumpuni, sudah mendekati. Mendekati apa nih? Yang matang. Oh, matang. Bapak-bapak, ibu-ibu kira-kira sekarang sudah usia berapa? Dan tinggal berapa lagi usia tersisa Anda pengen saya mati ya. Itu komunikasi yang buruk ya. Iya, itu contoh bahwa saya receiver itu perlu dipertimbangkan. Benar. Karena cara bicara yang berbeda. Bukan hanya perlu tapi wajib harus iya. Oke, karena cara berbicara yang berbeda akan berbeda pula penangkapannya. Benar. Dan itu dianalisisnya ke hal yang sebelumnya juga gitu. Jadi setelah receiver dapat, dia ada di mana sih? Gitu. Misalnya kita bikin acara untuk anak-anak, tapi kita adain di hari Selasa, tapi dibuatnya di weekend misalnya. Dan nggak hanya spasial fisik sih, medium yang dimaksud juga bisa media. Jadi Facebook itu usianya X, generasi X dan milenial. Berarti kalau Facebook ini sering rese orang-orang ini ya. Ya bukan rese sih, dia punya karakter yang unik. Tolong yang ditangkap adalah maknanya, bukan pesannya. Karakter unik. Kalau Facebook karena orang-orangnya sudah senior ya. Senior. Instagram ya Gen Z, kemudian milenial akhir. TikTok Gen Z. Maka kalau di TikTok itu nggak bisa serius. Bener. Dan komen-komennya tuh lebih lucu daripada Instagram. Iya. Ya kan ya. Jadi ada komen-komen kalau di TikTok itu ya komen-komennya random banget. Tapi kalau di Instagram masih agak polite gitu. Kalau di Facebook jauh lebih ini lagi sih lebih resmi. Menurutku Facebook itu udah toxic. Berarti itu untuk cari tahu channel atau medianya apa. Medianya apa, baru dari situ kita bicara tadi konten apa yang sesuai. Jadi kalau bahasanya
Ya pilihan bahasa anak-anak kan yang ringan, mudah dipahami. Nggak bisa kok dengan anak-anak. Misalnya adik-adik tahu nggak teorinya Berlo tentang model komunikasi? Itu ada SMCR loh. Pasti mumet. Ada sender, ada message, ada channel, ada receiver. Nah dari 4 hal ini sangat berpengaruh pada efektivitas komunikasi. Bener nggak adik-adik gitu? Ulang dia langsung. Nah, maka dia bagusnya kisah. Kalau orang tua amal soleh. Bahwa kita bentar lagi akan mati. Amal apa yang sudah kita persiapkan. Kalau anak-anak muda berarti yang kekinian lifestyle. Oh ya, itu message dan konten. Jadi ini menjadi penting sih sebagai bagian awal ketika kita ingin memahami peta komunikasi. Jadi tidak bisa satu materi kita tembak ke semua. Benar. Gak boleh malah ya. Iya. Jadi itulah kenapa tadi komunikasi itu sains. Karena kita bisa buktikan secara sederhana sebenarnya. Lu bisa merencanakan kegagalan dan merencanakan keberhasilan dengan sains itu. Contoh, lu ngajak anak-anak orang-orang tua tapi dengan cara anak-anak. Siapa di sini yang sudah mandi? Ya udah pasti mereka kesel lah. Itu kan konten bahasanya ya, pilihan diksinya. Ada pilihan bahasanya juga. Bahasa ini dalam makna yang memang bahasa gitu ya. Misalnya kita ngomong sama orang-orang kampung di pelosok pedesaan, kita ngomong pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Malah nggak nyambung. Nggak nyambung, tapi ngomong pakai bahasa daerah. Sedoyonipun. Monggo poro pamiarso lenggah, monggo jumeneng gitu-gitu. Sedoyonipun kulo. Gitu. Unggah-ungguhnya pas. Tapi kalau itu dipakai di Sunda, nggak pas juga. Iya, ngomong naon eta gitu. Jadi kalau di Sunda gimana, Mas? Wilujeng Sumpi. Gitu. Cuma itu doang ya Mas yang bisa. Enggak ada gunanya untuk nikah sama orang Sunda ya. Ada banyak sebenarnya. Mau apa? Mau ingin menyampaikan apa? Tapi enggak yang halus ya. Iya, susah itu karena itu sudah harus dalam bahasa Arab itu dohnya tapi bahasanya. itu masuk loh Mas. Karena kenapa? Karena gini, Indonesia itu adalah negeri yang benar-benar memperhatikan komunikasi. Karena orang itu bisa dinilai berdasarkan pilihan katanya. Misal contoh, ada anak kecil ngomong sama orang tua, terus bilang, "Kulo badai kondur." Itu bisa langsung dibilang nggak ada adab itu langsung gitu kan ya. Atau misalnya ngomong sama orang Sunda. Bukan kulo, kalau dalam bahasa Jawa tuh ada yang lebih tinggi itu. Ingsun. Badai kondur. Iya, itu langsung dikira sultan ya. Iya, jadi itu kan kayak ngomong sama orang, aku pernah, ini pengalaman ya, ini bukan mencontohkan ya, pengalaman. Aku kan orang Bogor, kuliah di Bogor. Ya aku kan dengerin orang-orang ngomong pakai bahasa Sunda Bogor kan. Ketika aku pergi ke Bandung, terus kemudian aku bilang, aku kan nanya sama orang, badai kamana sih ya, langsung dimarahin aku. Iyalah, itu mah apa itu ya harusnya ya? Iya, kasar banget ya. Badai kamana. Sorry, aku bukan bilang badai kamana, aku bilang arek kamana sih ya. Langsung dimarahin, karena aku dengarnya kan gitu orang Bogor ngomong. Ternyata badai kamana gitu kan. Iya, anjen badai kamana. Iya, harus halus gitu kan ya. Termasuk artikulasinya, dan intonasinya, itu menentukan strata kita. Iya, kalau di Jawa itu ada ajining diri ono ing lati. Apa tuh artinya? Ajining rogo ono ing busono. Wih, luar biasa. Artinya? Ya itu tadi, harga diri seseorang tuh dilihat dari bagaimana dia berkata. Ya, tapi itu juga di Arab juga gitu loh Mas. Makanya Umar bin Khattab itu ketika melewati orang-orang yang lagi mana, anak-anak, panahannya tuh jelek. Gara-gara panahnya jelek dia misuh. Kata Umar, lebih baik lu perbaikin kata-katamu dulu daripada perbaikin panahmu itu. Karena kata-katamu tuh lebih menunjukkan siapa kamu. Dan ternyata ini komunikasi penting. Bayangkan orang tua aja nggak mau diadres dengan cara yang sepadan, yang setara gitu kan ya. Apalagi kalau kita addressing dakwah satu cara, kita gebiar uya semua. Bapak Ibu sini duduk. Iya. Itu kalau anak-anak bisa. Anak-anak sini. Bapak Ibu duduk sini, langsung kena gampar kita. Bahkan banyak kosakata yang sama dengan makna beda gitu, yang itu nggak bisa disampaikan di kultur tertentu gitu. Misalnya dahar di Jawa itu kan halus. Dahar di Sunda kasar. Iya, betul. Gitu. Mangga sia dahar gitu ya. Itu bisa gitu. Kalau di Palembang nyokot itu biasa-biasa aja. Kalau di sini, kalau di bahasa Jawa nyokot nggak bagus ya? Di Sunda nyokot itu ngambil. Kalau di Jawa nyokot itu digigit. Nah, digigit kan? Nah, misalnya digigit anjing.
dicokot apa anjing dalam bahasa itu ya? Nggak tahu. Asu. Bukan, itu Jawa. Itu Jawa. Nah, nggak maksud tuh gini. Di dalam bahasa Palembang tuh dicokot itu artinya digigit. Tapi kalau Sunda kan dicokot ngambil. Nah itu maksudnya kan perbedaan cara untuk komunikasi kan. Artinya kalau kita tuh benar-benar bisa detail dalam menyampaikan pesan, maka kita sebenarnya bisa untuk detail juga dalam menyampaikan makna. Bener, itu dia. Jadi itu tadi tergantung orangnya siapa, dia ada di mana. Tuh pilihan tuh menjadi penting. Iya. Cokot sandalna gitu. Tapi ke orang Jawa gitu. Suruh gigit sandal. Dia bilang orang Jawanya atos gitu. Iya. Atos di dalam Jawa itu keras. Kalau di Sunda atos itu sudah. Oh. Orang Sunda bakal bingung, kan nggak diambil kenapa sudah bilang udah. Iya. Gitu ya. Akhirnya mereka debat ya. Akhirnya berantem gitu. Iya, kayak bagaimana memahami debatnya kusir sama penumpang. Iya. Yang kemudian disebut sebagai debat kusir itu. Kudanya kentut. Kudanya kentut. Kata sama kusirnya bilang, kuda saya masuk angin nih. Iya. Gimana sih bang? Itu kan buang angin bang. Iya. Itu kan, iya. Padahal faktanya sama. Iya. Tapi pembahasannya beda. Tapi kemudian menghasilkan makna yang beda. Iya. Keluar angin, buang angin, masuk angin, keluar angin gitu. Betul. Akhirnya itulah yang disebut sebagai debat kusir. Iya. Nah di cerita itu katanya si penumpang marahan sama si kusirnya di tengah jalan diturunin. Kusirnya nggak dapat uang, penumpangnya nggak sampai tujuan. Artinya kadang-kadang dalam dakwah juga begitu. Sebenarnya kasusnya tuh sama. Cuma yang di kepalanya yang menyampaikan sama di kepalanya yang disampaikan tuh berbeda. Dalam kepalanya orang yang menyampaikan, aku tuh sayang sama kamu. Tapi menyampaikannya dengan cara yang kasar bagi orang yang disampaikan. Yang ini nggak dapat untuk pahalanya, yang ini nggak dapat untuk jadi baik. Benar. Kayak gitulah. Kayak kita mengatakan rasa sayang kepada orang yang baru dikenal di tengah umum gitu. Aku sayang kamu deh. Semua orang lihat kan. Iya. Langsung dia, emang gue cewek apaan? Iya. Misalnya kayak gitu. Ya, itu pentingnya memahami ini sebagai sebuah cara pandang tentang komunikasi ya. Makanya tadi kita lihat efeknya kayak gimana, noise-nya kayak gimana. Nah, ini dinamis sebenarnya. Ya. Dan nanti bisa makanya dia dikatakan sains sekaligus seni. Dia punya pola-polanya tapi penerapannya tetap kita lebih tahu. Bukan kita lebih tahu, kita harus mencari tahu seninya seperti apa. Bener. Kayak harus pakai peribahasa, pakai kepanjangan-kepanjangan. Ini kan sebenarnya aku belajar dari teori ini sebenarnya. Luar biasa. Itu untuk membuat attention aja. Ya, untuk buat attention. Nah, attention bisa jadi dengan cerita, dengan analogi, dengan kepanjangan, dengan humor, dengan apapun, data dan segala macam. Ini penjelasan dari yang tadi sih, bahwa receiver tuh kita lihat dari skill komunikasinya kayak gimana. Kita ngomong sama orang yang gak bisa ngomong. Itu kan ada caranya. Atau kita ngomong sama orang yang pinter banget ngomong. Ada caranya. Yang gak bisa dihentikan ngomongnya. Aku ya. Artinya diam aja. Iya, itu kan responsnya nanti kayak gimana. Attitude-nya gimana. Knowledge system dia gimana gitu ya. Sosial sistemnya gimana. Kan kadang-kadang kita juga harus lihat. Dia ini dari strata apa sih. Dari keluarga mana. Kalau sama orang Jawa jangan ditunjuk. Tapi pakai begini. Ya. Itu salah satu contoh culture. Itu baru komunikasi antar suku, belum komunikasi antar negara. Yang itu bisa jadi jauh lebih kompleks kan. Orang Arab jangan dipegang pantatnya. Kalau kita megang biasa aja, tapi kalau dia megang bokong tuh udah kayak bener-bener ngajak bunuh-bunuhan. Iya, malah kalau pegang kepala katanya malah nggak apa-apa ya. Dicium kepalanya nggak apa-apa, karena dia senang dicium. Kalau kita dicium kepalanya, iya itu siapa nih? Betul. Ya kayak gitulah sosial sistem. Culture, knowledge, attitude dan segala macam. Itu sama ya. Itu sama sender dan receiver. Ini variabel-variabel yang kita perhatiin. Nah kalau kanal atau medium ya dia itu yang didengar atau yang bisa dilihat atau yang bisa dipegang. Betul. Ini lebih kepada kanal apa yang dipilih. Iya. Dan konten, elemen, treatment, structure, code. Oh ini materi yang disampaikan. Jadi ini lebih mendetailkan yang tadi itu. Nah ini yang tadi sebenarnya. Jadi kita melihat dari berbagai sisi. Nah ini alurnya yang tadi itu. Nah ketika kita bicara dalam konteks dakwah tadi, nah ini mau kita petain nih. Kemana kita mau berdakwah? Kemana kita mau berdakwah? Gen X 21%.
Nah, ini kan populasi di Indonesia ya, persentasinya, Gen X ini berarti rasionya. mulai dari 65 ya, Bat. 65 sampai 80. Iya. Berarti sekarang tuh usianya sudah 60-an. Gen X 50-an. 40. Enggak, Gen X. Kan 40 tambah 20, 60 dong kalau yang paling awal. Iya. Berarti udah hampir 60-an lah ya. Aku itu Gen Z awal banget. Kan 80-an. Sama aku juga. Berarti kita termasuk yang 25. Kita udah kalah dong, Mas. Iya, kalah sama Gen Z. Oh, luar biasa. Banyak. Kira kita masih menang. Makanya kemarin kan pas pemilu katanya siapa yang megang Gen Z, Zenials dia yang menang. Jadi ini juga bagian dari bagaimana kita mau membuat strategi komunikasi sih. Ya. Kalau kita mau menyebut strategi dakwah gitu ya, dalam konteks pembuatan strategi yang lebih detail, ya kita lihat ini siapa yang mau kita ajak omong nih, gitu. Gen Z, Gen Z, Gen X, karena karakternya beragam. Contoh? Ya misalnya Gen X orangnya udah mapan, gitu ya. Mungkin relatif nggak suka kayak nongkrong di pinggir jalan, nggak suka dengan street culture gitu misalnya ya. Yuk Gen X kita ini yuk surfing. udah sakit pinggang. Ya. Kalau gitu. Milenial itu biasanya sudah berkeluarga. Ya, sudah mulai mapan dia. Mereka sudah perlu asupan-asupan relasi-relasi berkeluarga. Parenting. Kalau Gen Z ya yang tadi itu cinta-cintaan. Walaupun dalam struktur ekonomi misalnya kita lihat juga Gen Z secara ekonomi belum mapan. Gen Z sudah mulai menata hidupnya, Gen X sudah mapan. Artinya kalau misalnya sebuah tour mau bikin tour itu biasanya ikut Gen X dan Y. Ya, Gen X dan milenial, betul. Gen Z mikir-mikir. Karena kalau Gen habis X buat ngopi dia. Iya, kalau Gen X punya duit tapi sudah sakit pinggang. Kalau Gen Z mau ikut tapi gak punya duit gitu. Iya, tapi kalau Gen Y punya duit dan punya waktu biasanya. Kayak gitu. Jadi untuk itu sekarang penerapan sih sebenarnya untuk strategi. Maka kalau mau berdakwah ke Gen Z, carilah di mana mereka beraktivitas. Bener, ngumpulnya di mana? Mediumnya apa? Oh, Gen Z TikTok misalnya, atau sebagian di Instagram, YouTube, di Discord itu gitu. Ketahuan banget loh, Mas. Tahun 2012-an itu ketika aku ketemu sama orang bilang gini, Ustadz aku followernya di Twitter loh, gitu kan ya. Aku sering lihat tweetnya Ustadz loh. Kelihatan usianya. Iya, kelihatan usianya. Tapi kalau udah 2016-an ke atas itu aku followers Instagramnya Ustadz. Nah, tapi kalau sekarang nggak ada yang bilang saya followers Instagramnya. Saya nonton Ustadz YouTube. Iya. Jadi artinya kita harus mengetahui juga di mana orang-orang ini. Jangan sampai orang-orang di sini masih kemudian dia di TPRI misalnya. Contoh ya, aku ditawarin TV, sekarang aku nggak ada yang mau. Kenapa? TV itu bagiku bukan kanal yang aku cari untuk nyari orang-orang ini, gitu. Tapi aku harus cari selain TV. Jadi kanal yang nggak menjadi medium buat receiver. Betul. Apalagi koran ya. Nah itu nggak blas. Media cetak memang kalau aku lihat rilisnya untuk milenial 3%. 3%. Bahkan untuk Zenial 2%. Koran Tempo. Jadi 98% milenial itu sudah tidak merujuk pada media news cetak yang bentuknya media cetak. Iya, karena kalau kita lihat kan terakhir kali itu Republika ya 2021. Iya. Berhenti kertas. Lalu lanjut kepada online digital. Iya. Itu bagian dari ini tadi, begitu kita bisa ngelihat karakternya. Ini kan karakter yang tadi disebutkan ya, Gen Z kayak gimana, tahun lahirnya itu ya. Kemudian ini kan karakter-karakter, kita jadi tahu gimana cara ngomong. Ini dan aku juga yakin, Mas. Artinya ketika kita berbicara tentang generasi-generasi dan metode komunikasinya ini akan berubah terus. Ketika kita sudah maksudnya bertambah waktu berubah. Kita sebagai receiver maupun sebagai sender. Ya. Jadi kayak aku ngomong sama teman-teman yang agak tua gitu ya. Aku kan kemarin bikin akun Discord. Ya. Pusing ya? Iya, ini opsinya banyak banget. Kayak kita buka TikTok tuh juga banyak banget kan. Aku pusing, makanya nggak main TikTok. Mungkin kita kenal, tapi kalau orang yang lebih tua mungkin Discord berapa persen ya? Discord pakai. Iya, jadi dan aku yakin zaman sekarang juga lambe tura itu pasti lebih besar jangkauannya daripada berita-berita gosip di TV. Karena dia mediumnya tepat. Karena mediumnya tepat. Oke, jadi ini
menentukan segmentasi itu penting. Kayak Gen Z tadi, misalnya milenial punya karakter gitu ya. Suka kuliner, jalan-jalan. Nah, ini bagian yang tadi kita sebut tuh. Oh iya. Ini penting ya, penelitiannya Bechdel. Ini masih bisa diakses sih. Jadi dan menariknya tuh dia sih? Pada tahun ini kan berapa? 2010 kalau nggak salah ya. Ini rilisnya. Iya, awal. Nah, dan menariknya dia memprediksi bisa memprediksi. Gaming itu muncul dan menjadi segmentasi pasar tersendiri. Podcast. Dan ada podcast serta podcast yang menjadi sendiri. Gitu maksudnya. Dan itu bisa diprediksi. Itu luar biasa. Ini makanya komunikasi adalah sains. Iya, sains. Karena dia bisa memprediksi. Ada pola. Sains itu kan 3 fungsinya. Dia bisa menjelaskan. Kemudian dia bisa melakukan rekayasa. Karena dia bisa menjelaskan, dia bisa rekayasa tuh. Atau yang ketiga dia bisa memprediksi. Gitu. Dan itu aku lihat itu yang abu-abu yang belum kelihatan mungkin tuh VR AI itu mungkin tuh. Bisa jadi. Targeted sudah nih, sekarang kan eranya komunitas ya. Iya, sekarang targeted market. Iya, jadi orang tuh sudah tersegmentasi dengan interestnya masing-masing. Betul, gitu ya. Dan itu jadi besar banget tuh kayaknya. Dan itu akan berkembang sih sejauh ini. Kita belum tahu trennya berikutnya. Tapi ini jadi bagian bagi para tadi ya, orang-orang yang ingin menyampaikan sesuatu. Dan kita lihat itu semakin lama Mas, semakin ke depan itu semakin rapat. Artinya semakin cepat perubahan itu berganti ya. Artinya kalau kita loss hilang. Perubahan ini nih contoh ya, kayak local marketplace itu dia bisa bertahan dari 100-an tahun lebih. Tapi di sini mana ada 100 tahun nggak ada nih. Kesini kan makin cepat sekali. Dan ini pun skalanya udah dipanjangin yang di belakang. Iya, ini kalau, harusnya kesana. Kalau lebih panjang lagi. Real, betul. Artinya di dalam dunia yang sekarang itu kata Rasulullah, waktu itu berjalan semakin cepat. Tren bisa berubah lebih cepat. Mendekati kiamat. Akhir zaman ya. Akhir zaman. Iya. Itu tema-tema yang menarik untuk Gen X. Iya betul. Bukan di atasnya lagi baby boomers. Baby boomers ya. Iya. Ini bagian dari tadi. Begini. Jadi begitu sudah ketahuan siapanya, receivernya, ketahuan di mananya, maka tantangannya adalah ngomong apa. Iya. Apa yang harus diomongin? Nah, ini juga ada teorinya. Johari Windows. Dari penulisnya, pencetusnya itu Joseph Love dan Harrington. Ini kayak di Indonesia kan suka disingkat-singkat juga ya. Johari jadi. Johari, iya. Johari itu bukan Johari nama, tapi Johari bukan satu nama, tapi dua, ada Cipali, Joe dan Harrington. Ya. Kayak Cipali. Cipali itu ya ada singkatannya. Ya. Tapi ini kan tren nama, maksudnya di Indonesia juga suka ada nama-nama yang digabung gitu. Oh, Jokowi. Ya Joko Widodo, ya disingkat Jokowi. Prabroro. Ya kayak gitulah. Kayak misalnya anak tuh kan kadang-kadang singkatan dari nama bapak dan ibunya. Misalnya Boy sama Lolita dijadiin satu jadi Bolot. Itu Bolol dan lu Lot. Oh ya, Lolita. Oh iya. Ya. Kayak gitu. Kita balik sini. Ya, oke. Jadi ini pemetaan ketika receiver sama sender itu udah dipetakan, kemudian informasi apa yang hendak kita pilih dan kita harus gimana. Contoh, gitu. Contohnya, jadi ada sesuatu yang kita tahu dan orang lain tahu. Open aja. Namanya open area itu. Open area itu maksudnya kita tahu dan orang lain tahu. Misalnya ya Islam tuh rukunnya ada 6. Ada 6. Ya. Orang tahu, kita tahu. Ya. Tahu Ustadz Felix itu Cina. Ya. Ustadz Felix paham itu. Kemudian kita juga tahu Cina ya. Cina. Jadi, kalau yang tidak kita ketahui tapi orang lain tahu, tidak kita ketahui dan orang lain tahu itu blind area namanya. Jadi ada banyak hal ketika kita ingin menyampaikan sesuatu atau kita memberikan informasi kepada sesuatu, kadang-kadang orang itu menilai dari yang dia ketahui tapi kita nggak tahu. Gitu. Perilaku kita misalnya, cara ngomong kita, yang orang nanti tandain tuh. Oh ini ngomongnya sering pakai, terus dia ternyata punya kebiasaan lain selain dia ngomong yang kayak gini. Dan nggak hanya ngomong sih, oh dia ternyata punya masalah yang dia sendiri nggak tahu. Aku tahu dari orang lain. Orang lain tidak kita ketahui. Blind di area ini, maka kita sebagai sender kita harus hati-hati gitu. Okay. Jadi
memetakan sesuatu yang hendak kita sampaikan, tapi jangan sampai yang kita sampaikan itu bertentangan dengan apa yang kita tuju. Oke, berarti harus hati-hati ya di yang blind ini. Blind. Kalau yang berikutnya itu tidak diketahui oleh orang lain tapi kita ketahui. Nah, itu pengetahuan. Iya, itu pengetahuan, hidden, secret. Nah, di titik inilah maka kita bisa mengeksplorasi banyak hal. Oke. Kepakaran kita itu di situ gitu. Nah, jadi kalau kita mau bermain-main sesuatu untuk menyampaikan sesuatu ke orang lain, nah itu di hidden. Iya. Pernah tuh ada satu orang tuh teman saya namanya Rido ya. Iya. Dia menyampaikan untuk dia adalah pakar wanita. Oh enggak. Itu salah satu statement. Tapi statement yang lain itu adalah kalau ingin membuat orang lain tuh merasa nggak bisa apa-apa, kasihlah pekerjaan yang dia memang nggak bisa di situ. Itu nggak gitu kata-katanya. Kalau mau membuat orang jadi bodoh, kata dia. Oh gitu ya. Kasihlah dia pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan. Contoh misalnya, Felix Xiao disuruh masak rendang, itu jadi bodoh saya. Itu maksudnya itu ya. Benar. Gitu. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, pastikan bahwa kita tahu. Nah, dan boleh di area yang kita tahu, orang lain tahu dan itu biasa. Ya, atau yang kita tahu dan orang lain tahu. Atau kita tahu dan orang lain tahu. Tapi jangan yang di sebelah sini. Tapi sebenarnya bukan jangan juga sih, kita berhati-hati. Apalagi dalam perkara kita tidak tahu, orang lain nggak tahu. Iya. Itu kan kayak ngomongin sesuatu sering kan kadang-kadang diskusi. Tuh, ngomongin apa tuh? Ngomongin di yaumil kiamat kapan terjadi. Ya, Dajjal yang kadang-kadang kan obrolan-obrolan malam hari itu kan di level itu. Betul. Jadi ini untuk memilih kira-kira tema apa. Ini kalau dalam komunikasi ya. Dalam hal lain nanti hal-hal ini bisa dieksplor sih. Itu pastikan kamu menguasai itu. Baik orang lain udah tahu atau orang lain belum tahu. Tapi fokus pada apa yang kamu ngerti. Supaya bisa jadi manfaat buat orang lain. Bener. Di titik itu. Maka pesannya jadi akan lebih kuat. Gitu. Kalau yang berikutnya itu bukan kamu yang ngomong. Tapi buatlah pola bahwa orang lain ngasih tahu. Nah itu kalau di komunikasi itu ada namanya participatory learning. Participative learning. Supaya tidak aneh, maka saya ulangi ya. Participative learning. Menyengsarakan ya. Iya, jadi itu membuat situasi jadi lebih terbuka. Kita juga pada posisinya gitu. Misalnya kita ngomong, saya sebenarnya nggak tahu banyak ya tentang kedokteran. Mungkin nanti bapak-bapak di sini yang para dokter bisa menjelaskan tentang teori ini gitu. Nah, yang saya tahu adalah bahwa di dalam kedokteran manusia itu harus senantiasa sehat, diusahakan sehat. Misalnya kayak gitu aja. Terus dia bilang yang nggak dokter juga tahu. Iya, makanya. Ya itu tadi kita fokus pada yang kita tahu dan orang tidak tahu. Nah, gitu. Kalau yang di level ini maka ya itu jadi pendengar. Ya, gitu, jadi receiver. Nah, ini yang kita sebut tadi. Message atau konten itu mau dalam bentuk apa gitu. Ya. Ini ragamnya kayak gini. Kombinasi antara verbal dan vokal adalah bicara. Kalau dia kelihatan dan dia secara verbal. Ini verbal dan vokal. Seperti kalau ini. non vokal dan verbal tulisan. Kalau non verbal dan vokal jeritan. Cuma ada suaranya aja. Ya, ini contoh sih bukan penjelasan ya. Kalau non vokal dan non verbal gestur. Ya itu. Jadi kita mau milih mana gitu dan paling jelek kan jeritan kayaknya. Iya banyak sih jeritan. Itu untuk ngambil perhatian. Gitu. W itu ada artinya nggak atau tepuk tangan? Yang mana? Tepuk tangan ya. Segala sesuatu yang bersifat auditory ya. Gitu. Nah ini bisa dieksplor lebih banyak sih. Ini teori komunikasi juga. Jadi setelah kita tadi memahami bahwa pesan tuh bisa macam-macam nih. Nah, ternyata menurut riset, menurut sains gitu ya. Model komunikasi efektif itu ya ketika kita mau menyampaikan sesuatu manusia itu biasanya itu kayak gini nih. Aku biasa dapat 5-15 5-15-70 5-15-80. Tapi selalu paling besar yang paling belakang ya. Gestur atau visual. Iya. Itu termasuk
kayak movie, termasuk kayak itu kan hal-hal yang sifatnya visual. Iya, betul. Jadi ini salah satu pendekatan aja. Ya, pokoknya gitu. Yang jelas adalah yang pertama itu adalah kata-kata, pilihan kata-kata. Yang kedua adalah intonasi. Yang ketiga adalah gestur yang paling besar. Nah, ya jadi pertanyaannya, ya ada nggak potensi untuk melakukan sesuatu dari dengan apa yang komunikasi dengan komunikasi. Ada yang tadi kita bicarain tadi. Konteksnya kalau kita mau cantolin di depan dengan surat Al-Muddatsir tadi. Oke. Nah, ini kan luar biasa. Reconnect-nya harus begitu ya. Iya. Jadi bahwa ketika kita diminta untuk bangkit, menyampaikan peringatan, itu pun sudah komunikasi. Ya, yang disampaikan adalah sesuatu yang akan membesarkan itu adalah nama Allah, kontennya. Dan yang keempat tadi adalah tentang wasiyah bakafatoh. Dan bagaimana caranya agar kita tuh bisa untuk memberikan sebuah channel dan juga memberikan konteks yang baik. Jadi yang tadi kita bahas panjang itu adalah itu tadi konfigurasi itu semua puzzle-puzzle yang bisa kita rangkai untuk membuat sebuah gambar utuh tentang komunikasi yang lebih baik. Itu sih sebenarnya. Artinya gini, kalau seandainya Allah itu memakai medium yang terbaik untuk berkomunikasi dengan hamba-hambanya, yaitu adalah dengan menggunakan Al-Quran. Dan menggunakan konten-konten yang terbaik untuk berkomunikasi dengan hamba-hambanya, dengan kisah, dengan kemudian perintah, dengan segala macam. Dan juga menggunakan apalagi konteks yang terbaik, yaitu adalah keindahan Al-Quran. Nah itu semua ditujukan oleh Allah agar kita mengambil sebagian daripada itu untuk berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang benar, Muslim atau bukan, agar mereka itu tersebar manfaat daripada Islam. Iya, kadang-kadang bukan karena konten Islamnya kan, tapi tentang bagaimana kita menyampaikan Islam atau orangnya. Iya, orangnya udah nyebelin. Iya, itu tadi. Jadi tentang sendernya. Iya, sendernya. Tentang kontennya, tentang mediumnya. Betul. Udah mediumnya nggak bagus. Iya, konteksnya salah, bahasanya nggak nyambung. Iya, orangnya nyampein nggak terpercaya. Iya, itu akan menjadi barir sangat komunikasi. Sulit. Iya. Jadi dengan itu cara berarti ini, itu. Berarti reconnect dengan Al-Quran pada episode kali ini adalah memahami komunikasi. Berarti komunikasi adalah memahami tentang apa aja yang menjadi sebuah penentu keberhasilan komunikasi. Bener. Dan sebagai seorang dai, kita itu dihisap oleh Allah berdasarkan itu. Iya. Berarti setiap hari kita harus memperbaiki kita sendiri sebagai sender. Dan kemudian dai benar-benar itu penyampai ya. Penyampai. Konteksnya dakwah. Iya. Penyampainya dai yang disampaikan mad'u. Iya. Berarti kita harus benar-benar menganalisis dan memahami. Dan kemudian medianya itu adalah apa, channelnya, lalu kemudian konten dan konteksnya apa. Iya. Oke. Baik teman-teman sekalian, semoga bermanfaat, dan besok jangan lupa kita tetap akan tunggu teman-teman sekalian jam 4 sore menjelang buka puasa. Kita akan menemani teman-teman sekalian agar makin pusing dengan teori-teori. Tapi ingat ya, intinya itu gini, itu pesan. Maknanya adalah apapun yang teman-teman lakukan untuk bisa terkoneksi dengan Al-Quran, itu semua akan menjadi kebaikan-kebaikan di sisi Allah, terkhusus pada bulan Ramadan ini. Jangan lupa support Yuk Ngaji, jangan lupa share, jangan lupa untuk subscribe dan daftar menjadi member, dan insya Allah kita akan menemani teman-teman sekalian, mudah-mudahan untuk Ramadan ini menjadi bermakna dengan Reconnect with Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dibawa emosinya kesana kemari. Ini mix feeling banget sih ya dengar materi tadi, kayak yang naik turun kayak dibikin roller coaster banget. Soalnya dari mulai ketawa, bener-bener nangis setelah itu. Indahnya Islam dan rahmatnya Islam. Ini sih kejar nangis kayak gitu, kayak sedih banget mengingat perjalanan Rasulullah gitu ya. Gemeter banget gitu. Perasa saya tuh berada di zaman Rasulullah banget. Sebetulnya ini saya ikuti tiba yang kedua kali, yang masih terharu biru. Rasa mau nangis. Rasa malu luar biasa gitu. Kayak aduh, kita layak kayak disebut umat Rasulullah gitu. Ternyata mengikuti itu gak sekedar nge-following tren doang. Ternyata untuk mengikuti sesuatu seutuhnya, kamu harus melihat visi besar grand design-nya. Dibuat ingat sama perjuangan Rasul,
buat kita gitu. Jadi pengen nangis lagi. Jadi benar-benar apa ya, nggak nyangka gitu. Dan 2 jam ya, tadi kenapa lagi 2 jam tuh nggak kerasa gitu. Tiba-tiba udah selesai aja kayak gitu. Moga-moga bisa keliling seluruh Indonesia. Karena Itiba tuh salah satu bucket list aku di 2024. Worth it banget kalau bisa diadain tiap tahun sih sebenarnya. Bahkan tiap bulan kalau bisa diadain. Pokoknya worth it banget, harga berapapun harus banget ikutan. Yang belum ikutan harus banget ikutan. Pokoknya nangis bareng-bareng, kita rindu sama Rasulullah bareng-bareng. Worth it banget.